Lantas bagaimana persiapan penyelenggaraan Piala Dunia U20? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Selamat sore Pak Menteri. Ya, selamat sore. Baik, terima kasih Pak Menteri sudah meluangkan waktu untuk kami di iNews Sore. Pak Menteri, sebentar lagi Indonesia menjadi tuan rumah atau menggelar Piala Dunia U20 pada Mei 2023. Hingga saat ini kesiapannya seperti apa Pak Menteri? Ya, dari persiapan infrastruktur tentu sudah dikerjakan ya. Sebenarnya kita ini kan harusnya 2021 dan kita sudah siap sejak begitu ditunjuk itu, tetapi karena ada pandemi kemudian ditunda ke 2023. Nah, jedahnya itu ada tentu ada hal-hal yang harus kita perbaiki lagi karena fasilitas-fasilitas terutama venue itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan sepak bola dalam negeri. Tapi sekarang kita sedang perbaiki lagi, terutama rumput dan lain-lain itu yang segera diperbaiki. Nah, Kepres dan Inpres juga sudah diperbaharui. Ada penugasan-penugasan kepada kementerian dan lembaga, dan kalau di kelompok besarnya itu ada 3 penanggung jawab. Kementerian Pemuda Olahraga, saya sendiri bertanggung jawab pada dukungan penyelenggaraan, kemudian Kementerian PUPR bertanggung jawab terhadap infrastruktur, renovasi dan lain sebagainya, kemudian PSSI bertanggung jawab terhadap penyiapan tim nasional, prestasi maksudnya, dan sekaligus tanggung jawab terhadap LOC, Local Organizing Committee, panitia lokalnya yang langsung dikomandani oleh FIFA. Jadi kira-kira itu yang kita sedang persiapkan secara paralel, apakah untuk penyelenggaraan maupun untuk persiapan tim nasional kita. Baik, Indonesia siap menggelar Piala Dunia U20. Dan kalau koordinasi dengan tim FIFA sendiri seperti apa Pak kemarin hasil koordinasinya? Ya, kita lakukan koordinasi, tentu FIFA berkoordinasi dengan Federasi Nasional, dengan PSSI. Kemudian hasil itu yang kita distribusikan kepada berbagai pihak, baik itu kementerian dan lembaga yang ada di tingkat pusat maupun pemerintah daerah, di mana tempat-tempat yang akan menjadi penyelenggara, yakni ada di 6 ya, DKI Jakarta, kemudian Bandung, kemudian Solo, Surabaya, Palembang, dan Bali. Nah, jadi FIFA sendiri kan sudah beberapa kali datang untuk menginspeksi kesiapan terutama venue, baik untuk venue utama maupun venue-venue latihan. Jadi itu sudah dilakukan sehingga koordinasinya berjalan secara terus-menerus. Baik, bicara koordinasi dengan FIFA, ini FIFA kan sudah mengumumkan juga Pak untuk mencari relawan untuk Piala Dunia U20 nanti. Nah, apakah nanti secara teknis melibatkan Indonesia Pak? Ya pastilah, kan ada LOC-nya tadi itu, Local Organizing Committee. Jadi FIFA akan memandu, akan mengawasi, tetapi pelaksananya tetap LOC. Itu yang akan dikerjakan, dan kita akan bersama-sama memberikan dukungan terhadap apa yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh FIFA di Indonesia. Dan mereka kan berkantor juga di sini, sehingga itu akan nyambung secara paralel dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian PU, Kementerian Pemuda Olahraga, dan juga oleh PSSI itu sendiri. Selain kemudian persiapan menyambut negara peserta, bagaimana untuk persiapan menyambut para supporter, Pak Zainuddin? Oh iya, itu kan FIFA akan mengatur sendiri. Kita ada supporter tim nasional, kemudian saya belum tahu seperti apa para pendukung dari negara-negara lain, apakah sama seperti kehadirannya untuk tim senior, contoh yang sedang berlangsung di Qatar ini. Di Qatar kan dari berbagai negara kan datang ya. Betul. Dari berbagai negara datang. Nah, apakah
U20 sama seperti itu kita belum ada bayangan, tetapi kita harus menyiapkan itu, kita persiapannya maksimal. Maka yang relawan yang direkrut atau volunteer yang direkrut itu kan untuk bekerja di berbagai tempat, baik itu di dalam stadion, stadion pertandingan, stadion di lapangan-lapangan latihan, kemudian di hotel, di airport, dan berbagai kegiatan-kegiatan yang akan dikoordinasikan oleh kepanitiaan yang besar itu, INAFOK namanya ya, tentu tetap di bawah direction atau bimbingan langsung dari FIFA. Baik, mungkin selain euforia para supporter juga biasanya event internasional ini kan juga akan berdampak positif bagi ekonomi dalam negeri, Pak. Nah, bagaimana kemudian nantinya ini bisa event ini bisa berdampak positif khususnya bagi perekonomian di dalam negeri, khususnya pada saat pertandingan nanti, Pak, seperti apa? Oh iya, pasti itu yang kita harapkan, karena yang datang ini kan selain para tim-tim dari berbagai negara, mereka juga akan hadir para penonton atau pendukung dari berbagai negara itu, dan karena ini under 20 pasti keluarganya juga ikut. Nah, ini kita harapkan akan berdampak terhadap perekonomian khususnya di 6 tempat pelaksanaan FIFA World Cup under 20 itu. Jadi dampak ekonomi sih pasti ya, karena itu salah satu yang kita harapkan, selain 2 sukses penyelenggaraan, sukses prestasi tim nasional, dan sukses untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun khususnya di 6 tempat itu. Itu pasti kegiatan-kegiatan olahraga itu pasti berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di mana tempat event itu dilaksanakan. Baik, tentunya kita sama-sama tidak sabar untuk bisa menyaksikan langsung nantinya Piala Dunia U20 2023, dan kita harapkan seperti yang disampaikan tadi, sukses penyelenggaraannya dan sukses juga prestasi timnasnya. Terima kasih Pak Menteri Olahraga dan Pemuda Republik Indonesia, Pak Zainuddin Amali, sudah bergabung bersama kami di Aini Sore. Sehat selalu, Pak.